Spirit yang kami bawa dalam membangun ketertiban dunia tersebut adalah mempraktekkan Pancasila, jalan bagi tata dunia baru. Zaman Israel, selain ketegangan di Timur Tengah, potensi konflik terbuka juga terjadi di Laut Tiongkok Selatan hingga Selat Taiwan dan bara api yang terus menyala di semenanjung Korea. Spirit yang kami bawa dalam membangun ketertiban dunia tersebut adalah mempraktekkan Pancasila, jalan bagi tata dunia baru. Dengan melihat berbagai persoalan geopolitik tersebut, saya sebagai Ketua Umum Partai Politik yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami ajarkan di sekolah partai kami pengetahuan tentang ilmu geopolitik. Geopolitik adalah pengetahuan tentang keadaan, tentang konstelasi geografis. Geografi ini faktor permanen. Karena itulah perubahan konstelasi politik global di salah satu negara bisa berimplikasi secara geopolitik terhadap negara yang berdekatan dengan negara tersebut. Hadirin sekalian, dunia kini dihadapkan pada persoalan yang lebih kompleks, volatile, penuh ketidakpastian dan berpotensi terjadinya eskalasi konflik. Potensi konflik harus segera dimitigasi, termasuk akibat penyalahgunaan sebuah kemajuan teknologi termasuk artificial intelligence. Perkembangan teknologi di satu sisi membawa kemajuan bagi peningkatan taraf kehidupan. Namun jangan lupa di sisi lain teknologi yang digunakan untuk senjata pemusnahan massal bisa menghancurkan proses peradaban. Keadaan inilah yang menyebabkan mengapa persoalan geopolitik semakin kompleks, bersifat multipolar, multi-aktor dan spektrumnya semakin luas karena munculnya aktor-aktor non-negara. Potensi konflik juga terjadi akibat perbedaan kepentingan nasional dan benturan penguasaan sumber daya. Konflik juga dipicu melalui identitas agama, etnisitas, dan lahirnya berbagai paham baru. Kesemuanya memunculkan konflik asimetris dengan wataknya yang radikal, anti kemapanan rasial, dan pengaruhnya menembus lintas batas negara. Di luar hal tersebut, ancaman penggunaan senjata kimia dan biologi juga kian mencemaskan. Berkaitan dengan mitigasi konflik, yang perlu dicermati adalah keterlibatan aktor tanda kutip non-negara. Setiap negara setidaknya memiliki paradigma ideal atas negaranya dalam posisi internasionalnya. Namun demikian, dengan aktor non-negara, bagaimana? Kalau kemajuan artificial intelligence dalam hubungannya dengan persenjataan modern yang membahayakan keselamatan umat manusia dikuasai oleh aktor non-negara. Dalam pandangan saya, yang harus segera adalah hukum internasional harus mengatur hal ini. Seluruh potensi konflik harus dimitigasi melalui jalur proses hukum internasional. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang tercinta, menghadapi berbagai ketidakpastian tersebut, apa yang digagas oleh Bung Karno melalui pidato pada tanggal 30 September 1960 di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbunyi "To build the world anew" dapat diangkat kembali dan menurut saya masih sangat relevan. Dengan pidato tersebut, pertama, Bung Karno menyerukan reformasi lembaga PBB melalui demokratisasi dan penghormatan terhadap kesetaraan antar bangsa. Kedua, Bung Karno
menyerukan reorganisasi Dewan Keamanan PBB agar semakin efektif di dalam menangani konflik. Ketiga, pemindahan markas besar PBB ke sebuah negara yang tidak terlibat konflik. Keempat, dimasukkannya prinsip-prinsip Pancasila dalam piagam PBB. Apa yang disampaikan Bung Karno di PBB tersebut tetap relevan seperti tadi saya katakan, terlebih ketika melihat konflik yang tidak kunjung usai. Saya prihatin bahwa sistem internasional semakin bergeser pada perang hegemoni dan melupakan pentingnya solidaritas sosial dan kemanusiaan. Saya juga semakin khawatir dengan munculnya model penjajahan gaya baru melalui penggunaan kekuatan ekonomi, pangan, dan keunggulan teknologi serta hukum internasional sebagai alat pembangun hegemoni. Sementara itu, persoalan seperti global warming yang berkaitan keselamatan bumi yang kita huni dan hanya punya satu-satunya bumi begitu sulit untuk menyepakati agenda bersama dalam kerangka multilateral. Padahal ancaman global warming semakin nyata dan dampaknya begitu luas bagi kehidupan. Saya sangat mengkhawatirkan terjadi krisis pangan akibat global warming, juga dampak ekologisnya yang begitu besar bagi umat manusia. Di sebagian wilayah Indonesia, tiba-tiba yang pada waktu sebelumnya belum ada, muncul siklon tropis dengan wajahnya yang mampu menghadirkan kerusakan masif dan korbannya tentunya adalah rakyat biasa. Dalam kapasitas saya selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional, saya mendorong peningkatan kerjasama Rusia dan Indonesia untuk mengurangi dan memitigasi dampak global warming. Peningkatan kerjasama di bidang pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berbagai riset pengembangan teknologi terapan sangatlah penting untuk dilakukan. Kami mengajak seluruh perguruan tinggi di Rusia untuk membangun kerjasama dengan BRIN. Saudara-saudara sekalian, dengan berbagai persoalan geopolitik dan global warming di atas, sudah saatnya kita mencari terobosan dalam kerjasama internasional. Begitu juga bagi kalangan mahasiswa maupun mahasiswi untuk bisa mendalami pidato yang saya sampaikan ini. Kesetaraan, keadilan, dan kemakmuran bersama serta keselamatan bumi harus menjadi kredo kita. Tatanan dunia baru harus diwujudkan dengan menggandeng erat seluruh kekuatan internasional. Kami percaya bahwa Pancasila bisa menjadi guideline dan menjadi lifeline tata dunia baru tersebut. Karena itulah mari kita saling bergandengan tangan dalam persaudaraan sejagat. Kedepankan dialog dengan bingkai kemanusiaan, sebab kita adalah warga bangsa yang setara dan memiliki tanggung jawab di dalam menjaga kelangsungan bumi yang tadi saya katakan hanya ada satu bumi dengan seluruh peradabannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan saya, yang menurut saya sangat saya terharu, dan dengan demikian maka sekali lagi apresiasi yang begitu tinggi atas kesempatan yang begitu berharga berada di sebuah negara yang menjadi pelopor prinsip koeksistensi damai selama ini. Terima kasih. Di
antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.